Alif Galung. Saya dari kelas TEB dengan NIM 52432300009. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Baik, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap saat waktu secara terus-menerus. Artinya, nilai sinyal bisa diketahui pada semua waktu tanpa adanya jeda. Pada sinyal ini, variabel waktunya biasanya dilambangkan dengan T. Kita lanjut ke modul 1A, yaitu tentang sinyal kontinu. Di sini ada kode pemrograman yang dimasukkan ke MATLAB. Baris pertama ialah T sama dengan 0, 0 itu menandakan untuk membuat vektor waktu dari 0 sampai 100. Ini ada 100 dengan interval 0,1. Interval ini menunjukkan jarak antar sampel waktu. Selanjutnya, program yang kedua yaitu X sama dengan XP yang digunakan untuk membentuk sinyal yang merupakan hasil perkalian antara fungsi eksponensial dan sinus. Fungsi eksponensial menyebabkan amplitudo sinyal semakin mengecil seiring bertambahnya waktu. Lalu ini ada kode pemrograman axis yang artinya ialah untuk membatasi tampilan grafik agar hanya menampilkan waktu dari 0 sampai 50 detik dan amplitudo dari -1 sampai 1. Lalu kita runkan saja. Nah, berdasarkan hasil grafik sinyalnya ini terlihat bahwa sinyal memiliki bentuk gelombang sinus atau naik turun yang amplitudonya semakin mengecil bertambah seiringnya waktu. Pada awal waktu atau T sama dengan 0, sinyal masih cukup besar karena pengaruh fungsi sinus masih dominan. Namun seiring bertambahnya waktu, amplitudo gelombang semakin menurun hingga mendekati 0. Hal ini terjadi karena pada persamaan sinyal terdapat faktor eksponensial negatif. Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi fungsi eksponensial dan sinus menghasilkan sinyal osilasi yang amplitudonya semakin berkurang terhadap waktu, yang sering digunakan dalam analisis sistem dinamik dan pemrosesan sinyal. Baik, kita lanjut ke modul 1B, yaitu tentang sinyal diskrit. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu saja. Artinya, sinyal ini tidak tersedia di setiap waktu, melainkan hanya pada titik waktu tertentu yang biasanya diperoleh dari proses sampling terhadap sinyal kontinu. Lanjut ke pemrograman MATLAB praktek 1B tentang sinyal diskrit. Di sini baris pertama yaitu N sama dengan -2 hingga 7, yaitu didefinisikan sebagai indeks waktu. Lalu ada X sama dengan 0, 0, 1, 2, 1, 0, -1, 0, 0, 2 yang artinya berisi nilai amplitudo sinyal diskrit yang bersesuaian dengan setiap indeks waktu pada variabel N, yaitu ini. Lalu ini STIM untuk menampilkan grafik sinyal diskrit. Lalu kita runkan saja. Nah, di sini sudah muncul grafik dari sinyal diskritnya. Lalu berdasarkan hasil grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa sinyal memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap indeks waktu diskrit. Pada N sama dengan 1, ini ialah sinyal yang memiliki amplitudo terbesar, yaitu 2. Lalu pada indeks N sama dengan 4, ini adalah sinyal yang memiliki nilai negatif, yaitu -1, yang menunjukkan bahwa sinyal berada di bawah sumber 0. Nah, lalu sebagian indeks seperti N sama dengan -2, -1, 3, 5, dan 6 memiliki nilai 0, sehingga tidak memiliki batang yang naik atau turun dari sumbu horizontal. Setiap batang pada grafik ini menunjukkan satu sampel sinyal diskrit. Berbeda dengan sinyal kontinu yang memiliki nilai di setiap waktu,
sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada titik tertentu yang ditunjukkan oleh N. Baik, kita lanjut ke praktikum 1C, di mana kita membuat sistem pembayaran pinjaman bank yang dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit dengan program seperti ini. Nah, di sini ada untuk menginput jumlah pinjaman, nanti kita buat 6.000. Lalu di sini ada bunga per tahunnya, kita masukkan dalam bentuk nilai desimal, dan sini ada C input, yaitu untuk berapa pembayaran kita per bulan. Nah, di sini kita runkan saja. Di sini sudah kita input jumlah pinjamannya ialah 6.000 dan jumlah bunga per tahunnya ialah 1,5 atau 15%. Ini diubah ke desimal, dan pembayaran per bulannya ialah 150. Baik, di sini ada kolom 1, yaitu artinya bulan pertama pembayaran hingga bulan ke-36. Nah, pada angsuran ini penurunan saldo berjalan lambat karena nilai pembayaran tidak jauh lebih besar dari bunga yang terus bertambah setiap bulan. Akibatnya, dalam 36 bulan, pinjaman belum lunas dan masih tersisa sekitar 1,8611 dolar. Ini dia. Nah, lalu kita diminta untuk mengubah angsuran per bulannya menjadi 300. Kita masukkan dulu 6.000, lalu 1,5. Nah, di sini kita ganti menjadi 300. Nah, maka pada angsuran 300 per bulan ini, nilai pembayaran jauh lebih besar dari bunga bulanan sehingga saldo pinjaman berkurang lebih cepat. Pinjaman dapat dilunasi dalam waktu sekitar 22 bulan. Semakin besar angsuran bulanan, semakin cepat pinjaman lunas dan semakin kecil total bunga yang dibayarkan. Pembayaran kecil memang terasa ringan tiap bulan, tetapi memperpanjang durasi pinjaman dan meningkatkan total bunga yang harus dibayar. Maka dari percobaan tersebut merupakan model sistem diskrit berbentuk persamaan beda atau difference equation yang digunakan untuk menghitung sisa bunga setiap bulan. Sistem ini memperhitungkan bunga bulanan sebesar 1,5 dari sisa pinjaman sebelumnya, kemudian dikurangi pembayaran angsuran tetap setiap bulan. Baik, kita akan lanjut ke praktikum 1D tentang pencerminan sinyal. Nah, di sini kita masukkan kode seperti ini, di mana ini X ialah didefinisikan sebagai sinyal. Nah, kita isi dengan NIM kita, yaitu 524330009. Nah, baris ini merupakan nilai amplitudo sinyal diskrit. Lalu yang ini N sama dengan 0 hingga 9, yaitu membuat indeks waktu diskrit dari 0 sampai 9 sehingga terdapat 10 sampel sinyal. Nah, ini NF merupakan baris untuk lakukan pencerminan indeks. Baik, kita runkan saja. Nah, di sini terdapat dua grafik berbeda, yaitu sinyal asli dan sinyal fault atau sinyal yang dicerminkan. Nah, pada sinyal asli, grafik ini menunjukkan sinyal diskrit asli dengan indeks waktu 0 hingga 9. Nilai amplitudo sinyal berbeda-beda pada setiap indeks. Misalnya, pada N sama dengan 0, nilai sinyalnya ialah 5. N sama dengan 2, nilai sinyalnya 4, dan N sama dengan 9, nilainya adalah 9.
Ini juga merupakan nilai yang paling tinggi. Lalu ini adalah sinyal Fold atau sinyal pencerminan, yaitu hasil cerminan dari sinyal aslinya. Di sini ditunjukkan minus 9, N pada minus 9 yaitu 9, dan N minus 5 sama dengan 3, dan seterusnya. Di sini mirip ya, karena ini merupakan pencerminan dari sini. Perubahan yang terjadi ialah indeks waktu berubah dari positif menjadi negatif. Ini dari positif menjadi negatif. Lalu urutan posisi sinyal menjadi terbalik secara horizontal. Nah, pada proses folding yang berubah sebenarnya adalah indeks waktunya, bukan nilai amplitudenya. Oleh karena itu, bentuk sinyal tetap sama, tetapi posisinya terbalik terhadap titik 0. Ini sama seperti kita sedang berkaca ya. Jadi hasil pantulannya itu terbalik gitu. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi ini, operasi folding atau pencerminan sinyal dilakukan dengan mengubah indeks waktu menjadi negatif terhadap titik 0. Proses ini menyebabkan sinyal menjadi terbalik secara horizontal, namun nilai amplitudenya tetap sama. Operasi ini sering digunakan dalam analisis sistem sinyal diskrit, terutama dalam pemrosesan sinyal digital. Lalu kita lanjut praktikum 1E mengenai pergeseran sinyal. Di sini ada baris pertama yaitu X1, ialah baris yang didefinisikan sebagai sinyal diskrit awal. Lalu ada N1 yaitu membuat indeks waktu dari N0 sampai hingga 2. Lalu ada X2 yaitu baris yang digunakan untuk membuat pergeseran sinyal ke kanan sebanyak 5 satuan waktu. Dan N2 ialah sama seperti ini, membuat indeks waktu bergeser dari 0 hingga 7. Lalu kita runkan saja. Nah, pada grafik ini ada dua sinyal ya. Yang ini sinyal asli yang berwarna biru, dan sinyal merah yaitu sinyal hasil pergeserannya. Nah, pada sinyal biru atau sinyal asli memiliki 3 nilai, yaitu pada N sama dengan 0 nilainya 1, N sama dengan 1 nilainya 0, dan N sama dengan 2 nilainya 2. Nah, pada sinyal ini merupakan bentuk awal sebelum dilakukan operasi pergeseran. Nah, lalu lanjut hasil pergeseran. Sinyal merah merupakan hasil dari operasi pergeseran sinyal ke kanan sebanyak 5 satuan waktu. Akibat pergeseran ini, nilai 1 yang sebelumnya pada N sama dengan 0 berpindah ke N sama dengan 5. Ini. Lalu nilai 0 berpindah ke N sama dengan 6, dan nilai 2 berpindah ke 7. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh sinyal bergeser ke kanan tanpa mengubah nilai amplitudenya. Sama saja ini ya. Kita lihat. Nah, pada operasi time shifting atau pergeseran sinyal, yang berubah hanyalah posisi waktu sinyal. Nilai amplitude sinyal tetap sama, hanya indeks waktunya yang bergeser. Kesimpulannya ialah operasi pergeseran sinyal atau time shifting dilakukan dengan menambahkan nilai 0 di depan sinyal sehingga posisi sinyal berpindah pada indeks waktu yang lebih besar. Pergeseran ini tidak mengubah bentuk maupun amplitude sinyal, tetapi hanya mengubah posisi waktunya. Nah, berdasarkan hasil percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit terletak pada domain waktunya. Sinyal kontinu memiliki nilai pada setiap waktu dalam suatu interval dan digambarkan sebagai kurva halus. Sedangkan sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu tertentu, sehingga ditampilkan dalam bentuk batang atau titik. Lalu pada operasi pencerminan atau folding, dengan bentuk X-N, sinyal hanya mengalami pembalikan terhadap sumbu waktu tanpa mengubah nilai amplitudenya. Sedangkan pada operasi pergeseran sinyal, N-K,
sinyal mengalami pergeseran ke kanan sebesar K satuan waktu tanpa mengubah bentuk maupun amplitude sinyal. Nah, hasil simulasi menggunakan MATLAB menunjukkan bahwa operasi dasar pada sinyal diskrit hanya mempengaruhi posisi sinyal pada domain waktu, sementara nilai amplitude tetap sama. Pemahaman terhadap operasi dasar ini sangat penting dalam analisis dan pengelolaan sinyal pada bidang teknik elektro. Sekian dari saya mengenai modul 1 tentang sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.